Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, Prof. Laksono Trisnantoro, Bapak Ibu sekalian di studio leadership di Yogyakarta dan ruang kuliah MMR di Jakarta Selatan. Selamat pagi. Selamat datang di dalam seminar diskusi hasil sementara skenario pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional 2014 sampai 2019 sebagai bahan awal untuk monitoring dan evaluasi kebijakan. Acara ini terselenggara atas kerjasama Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKUGM dengan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia. Pada pagi hari ini kita akan mendapatkan presentasi dari pembicara tunggal yaitu Profesor Laksono Trisnantoro, dan presentasi akan dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama yaitu hasil penelitian, kemudian yang kedua kasus Nusa Tenggara Timur dan dana kompensasi, dan yang ketiga adalah penelitian monitoring evaluasi untuk akhir tahun 2014 sampai awal tahun 2015. Saya kira kita langsung saja pada sesi pertama yaitu penelitian monitoring evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional 2014-2019 awal hasil. Silakan Prof. Laksono. Terima kasih Bu Susi. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Oke, jadi pertemuan hari ini memang satu pertemuan awal dari proses mungkin yang cukup panjang nantinya mengenai bagaimana hasil penelitian ini bisa dipergunakan oleh para pengambil keputusan yang tentunya kita tahu sendiri tadi malam juga ada publik bahwa akan ada presiden baru di Indonesia, akan ada mungkin Menkes baru, akan ada DPR Komisi Kesehatan yang baru, jadi banyak yang baru-baru ini. Nah, inilah yang nanti kita akan coba untuk menjadi semacam apa yang disebut sebagai sasaran untuk hasil ini, hasil riset kebijakan ini. Nah, sebelum saya mulai, memang kegiatan ini merupakan suatu pertemuan yang menjadi bagian dalam proses penelitian, di mana ada sekitar 14 perguruan tinggi yang join bersama di dalam penelitian ini, dengan kontributor dari Sriwijaya, Universitas Palembang, dari Universitas Nusa Cendana, dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, dari UNPAD, Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur, dari UNHAS di Makassar, dari Universitas Wijaya, UNS, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, ya, dan ada beberapa lainnya yang masih dalam proses untuk pengembangan. Ya. Nah, kalau kita lihat memang inti dari satu diskusi atau satu penelitian multi-center, multi-provinsi ini itu untuk melihat apakah kebijakan nasional itu betul-betul bisa memenuhi targetnya atau mungkin dikhawatirkan justru sebaliknya ya, tidak mencapai apa yang dituju. Dan ini yang menjadi satu isu yang sangat penting. Nah, sehingga hari ini kita akan membahas yang pertama ini ya, adalah bagaimana skenarionya. Jadi kami akan melihat penelitian pertama adalah tentang skenario yang kemudian nanti akan dibahas diteruskan ya dalam penelitian-penelitian berikutnya. Nah, sehingga kalau kita lihat di dalam jadi nanti akan ada sesi pertama, kita akan membahas mengenai penelitian skenario ini, yang kemudian kita lihat pada sesi berikutnya untuk melihat kasus mengenai apa yang disebut sebagai dana kompensasi ini yang sangat menarik untuk NTT sebagai bagian penting dari studi kita yang akan sangat operasional. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana penelitian monitoring yang akan dikerjakan dalam waktu 5 tahun ya, atau mungkin 4 tahun ke depan secara kontinu oleh perguruan tinggi masing-masing. Jadi posisinya kita di sini baru awal dari sebuah penelitian monitoring yang akan panjang ini. Dan tadi tentunya harapannya berguna untuk pengambilan keputusan. Ya. Oke, kita mulai yang sesi pertama. Waktunya tadi Bu Susi kita akan coba secara 15-20 menit ya. Kemudian
nanti kita akan bahas selama 45 menit sampai mungkin ya nanti tergantung Bu Susi sebagai moderator ya. Oh ya, ini workshopnya tuh menggunakan teknologi canggih ya, artinya pusatnya di Jogja, saya sudah bicara, kemudian ada sekitar 15 perguruan tinggi yang join melalui webinar, ya dengan mereka dapat melihat kita, dan nanti kita juga dapat bicara, dapat bersuara ya. Nah, kemudian juga ada sekitar berapa ya, 20-an yang juga mendaftar di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri pun juga bisa menggunakan model webinar tadi, asal ada akses internet yang bagus, ya itu bisa mengikuti webinar ini secara aktif ya. Dan ini menjadi satu hal yang menarik dari proses pengembangan hasil ini ya. Oke, nah ini yang pertama kita lihat skenario-nya ya. Jadi mengapa kita masuk pada penelitian ini? Nah, jadi ini sebagai penelitian awal. Ketika kita memahami skenario, kita akan bisa paham betul bahwa oh ternyata memang kebijakan ini perlu dimonitor secara ketat ya, secara sangat-sangat seksama dan sangat-sangat detail ya. Karena kalau tidak nanti kita akan terjebak dalam suatu pemahaman yang hanya pasrah pada rencana yang mungkin tidak atau kurang pas ya. Nah isinya ini ada pengantar permasalahan dalam PowerPoint ini, nanti bisa dilihat dan nanti juga di web akan ada semacam isinya ya, bisa diklik di web ya. Pengantar, permasalahan, tujuan penelitian, bacaan teori, biasa ya, metode hasil kan yang kita lihat dan pembahasannya. Nah, pembahasannya ini akan melihat pada skenario di 15 provinsi dan juga analisis kebijakan serta rekomendasi kebijakan yang mungkin bisa kita sampaikan, masih akan mungkin ya, karena ini masih sementara dan masih akan berproses. Dan dari teman-teman di sini yang datang nanti bisa memberikan semacam masukan bagi kita yang harapannya nanti bulan depan kita sudah mulai lebih lebih pasti hasilnya, dan sambil menunggu Menkes baru atau DPR baru, nah kita siapkan sehingga mereka juga akan mendapat masukan dari penelitian ini. Ya. Jadi sekali lagi ini masih analisis dan rekomendasi masih kemungkinan yang perlu kita cermati. Udah pengantar nih. Jadi kita paham betul bahwa 1 Januari sudah mulai ya. Nah, JKN dengan isu coverage dan ini ada tujuan ya, pasal 2 di Undang-Undang SDSN jelas mengatakan bahwa bertujuan untuk meningkatkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia ya. Tapi nah ini yang menarik ya, ada kemungkinan tujuan ini bisa gagal karena ada berbagai hal yang kita coba bahas dalam skenario hari ini dan juga monitoring intinya pada tahun-tahun berikutnya. Nah, isu pentingnya, nah ini yang sangat menarik ya. Apakah masyarakat di daerah dengan ketersediaan vaskes dan SDM dokter dan dokter spesialis yang tidak memadai akan mendapatkan manfaat JKN seperti daerah lain yang lebih baik? Ya, jadi ini pertanyaan yang secara regional, makanya kami bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di berbagai provinsi, misalnya antara NTT dengan DIY. Jadi NTT itu 5,2 juta penduduk, DIY di provinsi saya itu 3,7 penduduk, itu berbeda sekali kondisinya. Nah, NTT hanya punya sekitar 100 spesialis, di Jogja, di IY itu ada lebih dari 1000 spesialis. Ya. Jadi ini mohon dilihat dalam konteks perbedaan ini ya. Dan yang berikutnya, nah ini yang menarik, apakah ada investasi dari Kementerian Kesehatan, Pemda, dan sumber-sumber lain untuk meningkatkan ketersediaan fasilitas dan SDM kesehatan di daerah sulit Indonesia. Nah ini ada Pak Tijo yang ada di pusat yang sedang mengamati mengenai bagaimana pembiayaan APBN ya untuk kesehatan, dan kita juga tahu persis bahwa kemampuan fiskal kita lagi goyah nih Indonesia ya, jadi ada semacam pengurangan atau efisiensi anggaran ya, atau pemotongan kalau kasarnya, ini sebagai efisiensi, di mana tanggal 19 Mei Kemenkes mengeluarkan, atau bukan Kemenkes ya, Presiden Inpres ya, mengeluarkan efisiensi 100 triliun loh, dan ternyata Kemenkes kena efisiensi sekitar 5,4 triliun. Ya, ini jumlah yang cukup signifikan dari totalnya dikurangi PPI ya, itu adalah sekitar 29 triliun. Jadi de facto sekarang Kemenkes tinggal 24 triliun. Ya. Nah itu apakah bisa untuk menjadi semacam dana investasi? Ini isu yang menarik ya. Karena begitu sebuah sistem tidak punya, sebuah negara tidak punya investasi yang cukup, terus siapa yang investasi nanti? Nah ini yang apakah diserahkan swasta? Kalau ke swasta berarti yang investasi pasti
untuk mencari untung. Mana ada swasta yang tidak mencari untung ya, kecuali kalau ada swasta yang seperti Freeport yang diwajibkan untuk memberikan investasi bagi daerah sekitarnya. Tapi swasta di Indonesia itu sebagian besar itu adalah for profit ya, untuk yang investasi ini. Ya, sehingga permasalahannya, nah ini yang jadi satu isu kebijakan yang sangat luar biasa ya. Dikhawatirkan tujuan jika itu memberikan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia akan gagal tercapai. Ya, ini isu yang jadi suatu masalah yang jadi, karena masalahnya apa? Tadi, apa yang dicita-cita dalam Undang-Undang SDSN tahun 2004 itu mungkin tidak tercapai, dan ini masalah, dan bahkan mungkin bisa memperburuk masalah keadilan sosial. Dan sekali lagi pemikirannya, perspektif dalam monitoring ini adalah keadilan ya. Daerah yang miskin atau daerah yang buruk seperti NTT, logikanya harus mendapat lebih banyak dari JKN. Tapi jangan terjadi apa? Dengan sistem yang ada, yang dapat banyak di IY. Nah, NTT-nya nggak dapat banyak. Nah ini yang masalah keadilan yang perlu kita cermati. Nah tujuan penelitian ini menulis menyusun skenario di berbagai provinsi ya. Jadi teman-teman di berbagai provinsi itu menulis skenario yang masih terus berkembang ya, dan nanti kita lihat hasilnya ada sementara ya. Kemudian skenario berada dalam konteks penganggaran Kementerian Kesehatan sebagai semacam apa ya, sumber dana yang kuat ya. Dan ini adalah suatu pilihannya awal dari penelitian monitoring yang akan berjalan di mungkin semester kedua tahun ini atau di awal tahun depan. Jadi ini kita akan melihat hasil yang lebih nyata itu ketika sistem sudah berjalan setahun, nanti kita akan lebih lihat. Jadi hari ini kita masih memikirkan skenario yang akan bisa kita peroleh di masa mendatang. Nah, tapi kita paham skenario, berarti kita semakin bisa memahami, oh ternyata monitoring itu diperlukan. Maka ini tujuan dari penelitian ini. Landasan teori, ada dua hal yang menjadi semacam landasan teori dalam penelitian ini. Sekali lagi, penelitian ini bukan penelitian monitoring operasional ya, yang membahas mengenai apakah jumlah obat cukup untuk 2 minggu atau 1 bulan, tidak seperti itu. Atau bagaimana kepuasan dokter, tidak. Tapi landasan konsep teori yang kita pakailah konsep sistem pembiayaan dan juga model menyusun skenario. Ini yang berbasis pada pemerataan. Ya. Nah, karena konsep yang pertama ini yang kita baca di buku-buku tentang pembiayaan kesehatan itu selalu bicara mengenai apa yang disebut sebagai kegiatan collective fund, jadi mengumpulkan dana kesehatan. Ya. Kemudian dana itu dipool dalam kantong-kantong yang mempunyai susunan risiko ya. Logikanya kan mereka yang masyarakat yang kaya, yang sehat itu akan memberikan semacam bantuan bagi mereka yang miskin dan sakit ya. Ini risiko yang benar seperti itu, poolnya yang benar seperti itu. Nah, tapi pool dari sini bisa terjadi kebalik nanti malah. Jangan-jangan masyarakat miskin yang sehat membantu masyarakat kaya yang sakit. Bisa nggak terjadi? Kalau kita salah dalam mendesain poolnya. Nah, ini maksudnya di situ. Ya. Kemudian yang berikutnya dari itu muncullah risk pool tadi, yang poolnya itu bisa di APBN, bisa di APBD atau BPJS, itu diserahkan ke masyarakat melalui berbagai mekanisme pembelian dan pembayaran, purchasing and payment. Jadi BPJS membayar rumah sakit dengan basis klaim, ya. Atau BPJS membayar puskesmas dengan basis kapitasi. Itu adalah bagian dari purchasing and payment. Jadi, ya masing-masing tentunya kita akan mempunyai semacam, oh ternyata klaim itu ada problemnya seperti ini. Misalnya kalau klaim itu jelas daerah seperti DKI yang punya contoh ya untuk klaim pelayanan bedah tulang ya. Di DKI itu jumlah untuk orang DKI berapa ya? 15 juta ya. Itu ternyata ada 138 nih Pak Gatot ya. Ini pasti paham ya. Dokter ahli bedah tulang di DKI ya. Tapi untuk 5,2 juta orang NTT itu tidak ada satupun orang berprofesi sebagai ahli bedah tulang di NTT. Padahal kecelakaan lalu lintas di NTT sama di DKI sama nggak? Ya, atau lebih parah di NTT karena jalannya tuh berliku-liku sekali ya. Jadi ini yang menarik ya. Jadi situasinya kita sangat menarik apa? Supply side-nya itu dalam membayar tadi itu DKI bisa mungkin ya dibayar banyak karena klaim tadi bisa dilakukan oleh ratusan dokter bedah tulang. Di NTT
udah biasa aja. Nah, jadi kita lihat di situ, dan konsep kedua itu ada scenario planning. Jadi pada scenario itu digunakan supaya kita tuh paham bahwa di masa mendatang itu ada berbagai kemungkinan event ya, atau kejadian ya, atau situasi yang tidak bisa kita katakan harus seperti ini. Jadi masa depan itu penuh ketidakpastian. Ya. Nah, sehingga kita bicara mengenai sebuah masa depan yang tidak hanya satu kejadian linear dari sekarang, ada banyak kemungkinan. Nah, itu adalah skenario. Ya. Nah, ini yang menarik ya, karena kalau kita lihat dalam konteks apa yang terjadi di KN itu ada skenario yang optimis ya nih, ya. Yang satu yang peta jalan roadmap itu satu skenario saja, jadi bukan satu-satunya. Tapi kelihatannya negara kita hanya terpaku pada satu skenario yang roadmap tadi. Kenapa? Peta jalan tadi itu banyak asumsi, ya. Nah ini yang perlu kita cermati. Asumsi ini yang bisa mendorong terjadinya skenario berbeda dibanding roadmap. Ya, ya asumsi itu terkait dengan berbagai hal dalam revenue collection. Misalnya sekarang kalau Kemenkes tidak punya uang, ya banyak dari pajak tadi ya, sumber pajak dipotong tadi. Nah Kemenkes bisa nggak untuk membayar pembangunan rumah sakit di NTT atau di Papua atau di mana yang diperlukan, mengirim dokter spesialis sana, dananya turun. Nah, berarti ada satu violasi apa semacam penyimpangan dari asumsi-asumsi yang ada. Juga poin dari tadi asumsinya yang masuk di BPJS itu adalah siapa? Yang untuk PBI, non PBI yang mandiri itu orang kaya yang sehat nggak? Asumsi. Tapi yang terjadi pada tahun-tahun awal atau yang masuk adalah orang kaya yang sakit. Nah nih, nanti ini kita lihat. Jadi asumsinya banyak nih. Kemudian asumsi purchasing tadi, ini juga menarik. Tadi, dalam waktu 5 tahun NTT bisa mengejar Indonesia. Nah ini yang kemudian akan sampai pada suatu pertanyaan menarik pada apakah peta jalan ini, ya mas, ya slide, ya pindah. Ya, nah ini, apakah bisa ini apa kita dari yang baik dan buruk itu bertemu di 2019 nih. Ini yang jadi satu pertanyaan yang menarik, atau jangan-jangan kita akan masuk ke skenario pesimis di mana asumsi-asumsi itu tidak bisa dipenuhi, ya ada banyak kegagalan di pemerintahan ataupun di masyarakat ataupun di swasta, sehingga terjadi kegagalan penambahan vaskes, dana inflasi yang berkurang, terjadinya fraud dalam sistem asuransi, dan komposisi yang non PPI yang besar dalam penggunaan dana kesehatan dari absence selection masalahnya. Nah, sehingga dana BPJS akan diserap oleh daerah yang memang banyak vaskes dan bisa fraud tadi. Ini yang menarik untuk kita lihat ya. Jadi ada semacam penyimpangan dari asumsi-asumsi tadi. Nah, sehingga yang terjadi seperti ini. Ternyata kita tidak bisa mengejar daerah yang baik ya. Jadi ini tidak bisa mengejar ini. Jadi ada tetap ada gap menurut 3 dimensi UHC dari WHO ya. Kita lihat ya. Nah, sehingga penampilannya bagaimana situasi sistem pembiayaan kesehatan yang diperlakukan di JKN, dan bagaimana distributor dan dokter spesialis di Indonesia saat ini, dan apakah peta jalan yang ada ya tadi itu akan tercapai atau mungkin kita perlu untuk memikirkan skenario lainnya. Ya. Jadi ini apa? Pertanyaan penelitian kita ya. Jadi mohon dilihat bahwa ini bukan penelitian yang operasional. Jadi logistik obat dan sebagainya tidak, tapi lebih pada masalah pemerataan, ya. Distribusi dan sebagainya. Nah, metodenya adalah observasi dan penghasilan dalam bentuk skenario. Jadi observasi atas data yang ada dari data di Kemenkes mengenai dokter spesialis yang kita gunakan dari data sekunder, ya. Kemudian juga ada pengamatan di tiap provinsi, ya. Termasuk untuk pembangunan rumah sakit. Nah, ini datanya tadi, ya. Semua data sekunder dari Kemenkes ya, dan data pengamatan observasi di berbagai provinsi. Ya. Kemudian ada analisis kebijakan. Tujuannya mengembangkan kesadaran akan kemungkinan terjadi skenario terburuk. Nah ini yang salah satu isu yang menarik. Bahwa kita mungkin jangan sampai kita mungkin pakai kata yang kayak penyanyi dangdut terlena dalam roadmap yang optimistik ya. Kita harus lihat ada kemungkinan yang lainnya. Ya.
Kemudian analisis dampak risiko yang dilakukan untuk menghindarkan diri dari risiko terburuk yang mungkin terjadi, dan ini yang manfaat dari analisis kebijakan. Nah. Kemudian penyusunan strategi akan diteruskan dengan monitoring pencapaian 2014. Jadi kalau kita gambarkan dengan timetable, jadi kita di tahun 2014 kita bikin skenario di sini, ya. Nah ini, apa tadi? Ini 2015. Kita akan ada semacam di akhir tahun itu masing-masing perguruan tinggi akan mengecek lagi di sini, kan mungkin di sini. Apakah selama setahun itu arah ya monitoring kita ya itu semakin mengarah ke skenario yang mana, dan mungkin berbeda-beda antara DIY dan DKI misalnya. Kita lihat dengan Papua, NTT, Kalimantan Timur itu mungkin berbeda prosesnya. Nah, sekali lagi inputnya berbeda, oke ya. Nah, jadi kita akan melihat monitoring ini untuk melihat skenario kita tuh ke arah mana nih, sehingga bang ini nanti akan ada suatu pertanyaan menarik mengenai bagaimana tiap-tiap provinsi itu bisa merumuskan apa semacam hasilnya ya. Ya. Terus slide. Ya. Nah, ini sistematikanya. Jadi tiap-tiap provinsi menuliskan dengan model seperti ini. Jadi ini satu sistematika yang kalau kita lihat ada perbandingan internasional. Jadi nasional, sorry ya. Dan itu bersumber dari adanya SDM dan Vaskes yang ada di tiap-tiap provinsi. Jadi kemudian menarik makna apakah di daerah yang buruk atau daerah yang baik. Ya. Nah, kemudian observasi terhadap pengembangan Vaskes dan penambahan SDM di provinsi masing-masing, sehingga ada satu judgement, oh ternyata tempat kami itu tidak bisa untuk mengejar masuk ke Universitas 2019. Ya. Nah, ini yang mau dilihat bahwa ini penelitian multi center di 14 provinsi, kan baru masuk 10 provinsi, di mana masing-masing itu akan memberikan pengamatan situasi yang ada di daerah masing-masing. Ya. Nah, hasilnya sekarang kita masuk hasil. Nah, ini perubahan dan pengembangan kebijakan sejak 2012 ini di nasional ya. Kemudian situasi tenaga kesehatan dan Vaskes yang ada secara perbandingan di tiap provinsi yang masuk sebagai bagian dari penelitian ini. Nah, hasil pertama, perubahan sistem pembiayaan. Nah, ini yang kita lihat teorinya ya, tadi yang risk pooling, collection dana, risk pooling, dan purchasing-nya. Jadi kalau kita lihat yang kuning itu adalah sumber anggaran kesehatan dari berbagai tempat, ini secara garis besar ya, bukan yang detail ya, dari pajak negara dan PNBP, dari pendapatan negara. Kemudian nah ini, non-PBI, PNS, dan non-PBI yang mandiri. Itu masuk ke BPJS. Ya. Yang APBN masuk PBI ke BPJS yang kemudian diberikan dalam pelayanan rujukan dan pelayanan primer. Nah ini tempatan plus dana dari masyarakat langsung ke rumah sakit atau ke puskesmas, out of pocket di sini. Kemudian sebagian APBN masuk ke Kemenkes atau lain dan juga Pemda. Dan Pemda juga punya dana sendiri dari berbagai pendapatan asli daerah. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada revenue collection mengenai sumber dananya ini. Ini yang bagaimana ini situasinya. Nah ini yang kuning-kuning ini. Berarti kita lihat ternyata memang tahun ini sumber dananya itu koleksi-koleksi dari pajak dan PNBP pemerintah ini masalah nih, karena fiskal kita nanti Pak Budi atau Popi yang dari Roren bisa lihat juga ya Pak, bahwa mengapa ada efisiensi ini ya, ada pemotongan atau apapun namanya ya, yang impres tadi itu ya karena memang negara kita bukan negara yang secara fiskal itu punya celah besar untuk kesehatan. Karena subsidi BBM itu sudah mencapai berapa Pak? 300 triliun ya, betul ya? Sekitar sudah tinggi sekali subsidi BBM. Kemudian kurs dolar naik itu juga beban fiskalnya juga cukup tinggi karena pembelian minyak juga dari luar dengan dolar. Nah, jadi ini sumber-sumber yang kita lihat sangat labil, dan dana non-PBI yang masuk ada kemungkinan berasal dari masyarakat menengah ke atas yang sakit, karena model BPJS-nya tidak menggunakan proses underwriting dan Rp60.000 itu relatif, Rp29.500 ya, relatif sangat murah. Dan yang menarik juga poolingnya juga nanti kita lihat bisa digabungkan dengan COB dengan swasta, nanti kita lihat ya. Nah, bagaimana pooling beresnya sekarang? BPJS dan juga APBN, Kemenkes dan sebagainya ya. Nah, dengan pemotongan
besar tadi, ya, sebenarnya Kemenkes tidak punya kemampuan besar untuk memberikan dana investasi bagi daerah yang kekurangan SDM dan Vaskes. Dalam konteks pooling rate, sebenarnya APBN itu yang paling bisa dijamin untuk memberikan uang pajak yang dari orang kaya ya, untuk mereka yang miskin, tentunya. Ya, jadi pooling di APBN itu sebenarnya yang bagus untuk membuat tadi logika bahwa yang kaya, yang sehat, yang bayar pajak itu akan membayari orang miskin. Ya. Tapi ini secara rupiah itu persentasenya berkurang karena ada efisiensi. Jadi tadi praktis tinggal 24 triliun tahun ini. Ya. Oke, kemudian, nah BPJS sebagai pool ini memang menarik, mempunyai pendapatan yang di luar PBI dan total sekitar 38,5 triliun. Tapi ini yang menarik ya. Situasi poolingnya yang cenderung tidak adil. Jadi adanya kebijakan membuka keanggotaan BPJS untuk kelompok masyarakat mampu dengan pembayaran yang relatif murah dan ada kode benefit. Jadi misalnya masyarakat yang menengah ke atas, dia bisa juga membeli asuransi swasta, prudensial atau allianz gabungan dengan BPJS untuk urusan rumah sakit operasi yang mahal-mahal pakai BPJS, tapi untuk hotelnya untuk kamarnya pakai allianz ya. Nah, otomatis dengan membayar 500.000 plus sebulan ya, plus 59.000, itu seorang yang menengah ke atas bisa mendapat pelayanan VIP yang relatif murah. Dari orang yang tahu persis hitung-hitungan asuransi akan, ya saya beli dengan mudah, karena ini akan menjamin mereka yang kaya akan bisa akses sampai operasi jantung yang paling mahal di RSM, bisa. Nah, jadi ini yang menarik ya. Jadi pooling risknya ini memang membuat mereka yang kaya dan cenderung sakit atau sadar bahwa dia punya risiko sakit itu akan masuk ke BPJS. Karena yang disebut sebagai adverse selection. Dan menarik memang di dalam konteks teorinya itu akan kelihatan yang banyak masuk itu yang kelompok yang cenderung sakit ya. Sementara untuk yang PBI dan PBI yang ex-askes itu kan cenderung normal ya, karena semuanya sakit tidak sakit itu diwajibkan masuk atau sudah masuk dalam skema. Tapi untuk yang non PBI yang mandiri itu cenderung mereka yang sekarang ini adverse selection-nya yang sakit ya. Nah ini data yang di KPK yang saya masih juga belum pasti betul, tapi pertemuan tanggal 5 Juni KPK menemukan bahwa di Aceh itu selama 3 bulan pembayaran cuma 4 bulan ya, 50 juta. Tapi BPJS Sabang Aceh membayar 16 miliar. Ini logikanya memang ya terjadi adverse selection seperti ini. Kan yang masuk misalnya 100 orang ya, tapi 100 orang itu sakit semua. Dan mahal-mahal lagi ya, bisa aja habis miliaran. Nah ini yang tadi menarik bahwa poolingnya tidak sesuai dengan harapan kita. Dan purchasing-nya, nah nih di kotak ini memang bagaimana BPJS membayar pelayanan primer dan pelayanan rujukan, dan ini yang menarik juga terjadi semacam masalah karena ketimbangan suplai, nanti kita akan masuk ke sana. Potensi fraud di berbagai rumah sakit sudah dideteksi. Kemudian pembayaran model DRG tidak mendapatkan pemataan karena rumah sakit kelas A paling tinggi, yang kelas B juga tinggi, yang C itu rendah, dan juga regional 1, 2, 3, 4, 5 yang paling banyak vaskesnya di 1 itu bisa banyak sekali. Nah, kemudian kapitasi juga memberikan yang relatif sedikit bagi puskesmas yang tidak punya dokter ya. Ini yang menarik. Jadi nadanya itu mau mengarah bukan ke pemerataan. Ya. Nah, jadi ringkasannya setelah kita lihat dari ini, ternyata memang tidak menggembirakan dari sistem pembiayaannya nih selama 5 bulan ini ya, dari situasi yang ada. Kemudian berlawanan dalam konsep dasar asuransi sosial kurang beri harapan karena diteruskan nanti bahayanya mahal sekali ya Indonesia dan dapat menjadi masalah hukum. Tadi yang kita lihat dalam kasusnya NTT ya, boleh nggak sekarang misalnya kalau APBN yang PBI masuk ke BPJS itu ternyata sisa, nanti kita lihat di NTT ya. Tapi tadi yang non PBI mandiri ternyata kurang. Boleh nggak dana sisa dari PBI itu dipakai untuk membayar kekurangan non PBI mandiri tadi? Nah ini karena anggaran PBI di Kemenkes atau yang masuk ke BPJS itu sudah by name loh, ditujukan pada orang-orang yang daftarnya dalam list ini, tadi. Kalau sisa gimana? Nah, kalau sisa sebenarnya yang non-mandiri yang kaya tadi, yang butuh
tadi berapa miliar tadi ya di Aceh tadi ya, boleh nggak mereka tuh dapat dana PPI? Karena uangnya itu di pool jadi satu di BPJS. Nah ini satu pertanyaan. Jangan-jangan nanti ada penasihat hukum yang wah ini menyalahgunakan anggaran pemerintah ini atau tidak tepat sasaran. Nah ini yang perlu kita cermati. Kemudian yang kedua, kita lihat hasil kedua, penyebaran perbandingan total spesialis dan vaskes di Indonesia ini kita lihat sekali ya. Banyak sekali grafik nanti kita lihat bisa bisa singkat aja ya. Tapi intinya hanya 2 provinsi yang menonjol ya per 100.000 ya, yaitu DIY dan DKI, dan paling besar DKI. Dengan perbandingan sangat beda dengan berbagai daerah termasuk tadi NTT, Papua, Sumatera dan sebagainya, itu sedikit sekali ya. Ini untuk spesies sedang besar ya. Kemudian yang penunjang bisa lihat sama apa modelnya. Dokter spesialis yang kecil-kecil juga sama polanya. Nah yang paling ekstrim adalah spesialis sub ya, yang sub spesialis bedah misalnya tadi ortopedi nggak ada di daerah-daerah seperti ini, itu banyak kosongnya. Padahal ini klaim inasi biji yang paling tinggi di sini, nah, bukan yang bedah-bedah biasa, tapi bedah sub itu yang paling mahal ya. Nah, oke. Ya, nah ini contohnya yang saya katakan berkali-kali ya, bahwa ini data dari Kemenkes ini, atau ini salah benar, tapi dari Kemenkes Pak. Logikanya sudah benar ya, atau Pak Gatot ID benar nggak data ini tadi? Coba kita lihat DKI itu 138 lah, ortopedinya, NTT dan Sulawesi Tenggara tidak ada sama sekali. Nah ini menarik nih, apakah yang di sini itu bisa terus berjalan ya, nih. Kemudian vaskes kita lihat kerja rumah sakit pasti juga demikian, beda sekali ya. Ya ini semua. Nah yang A itu banyak di DKI, 12, Jogja 3, Sumsel 3, Jawa Tengah 8, Jawa Barat 8, tapi NTT 000. Jadi ini bisa kita lihat bahwa kemungkinan klaim terbesar bukan di NTT tapi di DKI ya. Tempat dulu juga demikian, paling tinggi Jogja dan DKI ya. Nah ini ekstrim, sangat tidak merata gitu. Jelek sekali apa. Nah ini mempengaruhi besaran purchasing-nya. Kita akan lihat, nah ini bukti belum ada ya, nanti kita lihat akhir tahun ya. Akhir tahun itu Jawa Tengah akan klaim berapa, NTT akan klaim berapa. Yang kami punya tapi data belum diverifikasi, NTT untuk 5,2 juta orang ini itu hanya bisa klaim 26 miliar ya. Kalau di Jawa Tengah itu ada satu rumah sakit besar yang bisa klaim sampai 40 miliar. Ya, jadi kita bisa lihat ya, ada suatu perbedaan yang sangat-sangat tajam, dan ini akan terjadi pada saat nanti akhir tahun ini kita bisa melihat data semuanya, kelihatan sekali bahwa ada perbedaan jumlah klaim. Ya, oke. Nah sekarang skenario-nya kita bahas ya. Ini saya kira 5 menit ini. Skenario-nya adalah seperti ini, di beberapa tempat ya itu akan ada kemungkinan tidak tercapainya user coverage, karena ada indikator yang kalau kita lihat ya. Jadi ini kalau kita pakai indikator 3 dimensinya WHO, itu sering sekali kita menyatakan jumlah member BPJS sudah 121 juta orang ya. Tapi sekali ini baru jumlah orang ya. Tapi dimensi yang di sini, dimensi apa yang dicakupnya, ya, dan juga berapa biaya yang bisa dijamin. Tentunya kalau di daerah NTT misalnya atau di daerah Papua tidak ada bedah ortopedinya, berarti layanan bedah ortopedinya tidak bisa tercover, ya. Jadi ada perbedaan. Jadi 121 juta orang itu beda-beda dapat apanya, dan yang bisa dibayarkan itu juga sangat berbeda. Memang ada konsep portabilitas, di mana orang NTT bisa operasi di Jakarta dan dibayar oleh BPJS. Tapi BPJS tidak membayar uang tiket dan akomodasi keluarga hotel di sini di Jakarta. Artinya apa? Pasti yang portabilitas itu orang NTT yang kaya. Nah, tapi yang dapat orang kaya lagi. Ini yang menarik dari portabilitasnya ya. Ya. Nah sehingga skenario ini menjadi pertanyaan besar tadi. Kemudian asumsi-asumsi ini tidak terpenuhi, jadi seperti inilah yang terjadi. Ya. Nah ini, jadi kami melihat bahwa di sini yang sangat kritis ya, itu
mungkin tidak terjadi, ya. Sehingga ada kemudian seperti ini, dan ada spesies 3, atau yang paling buruk seperti ini. Ini yang nanti kita bisa lihat dalam konteks tahun depan, dievaluasi, apakah dimonitor, apakah akan seperti ini, atau hanya seperti ini, atau seperti itu ya. Tapi kalau yang seperti ini kelihatannya susah, kita lihat nanti. Ya. Nah, sehingga kalau kita coba cermati kenyataan tadi ya, adanya pemotongan tadi ya. Nah, ini hasilnya. Yang sebagian ini belum selesai, ini masih hasil sementara ya, ini terus digulirkan ya. Ternyata yang optimis itu hanya 2 dari DKI dan DIY ya. Dan itu akan cepat sekali untuk mencapai universal coverage karena kecil ya, tentunya sedikit ya, relatif ya, dan kepadatannya juga bagus ya. Tapi ya NTT, Bengkulu, apalagi Papua itu berada dalam konteks pesimis. Di beberapa provinsi yang besar di Jawa Barat dan Jatim itu mix antara ada yang Bandung mungkin optimis, tapi daerah Garut Selatan itu masih pertanyaan. Jadi ini skenario yang ditulis oleh para peneliti dari perguruan tinggi masing-masing. Sehingga kesimpulannya berbasis analisis skenario, maka pertama kebijakan JKN tidak mungkin mencapai universal coverage di seluruh Indonesia pada tahun 2019. Ini satu pernyataan yang menarik karena ketidakmerataan sumber daya manusia, ya, khususnya dokter spesialis dan fasilitas kesehatan. Ya. Dan kurangnya dana investasi, ini 2 hal yang saling terkait tadi. Jadi tahun 2014 bukan tahun investasi. Kemenkes tidak punya dana cukup untuk investasi dan Pemda juga belum jelas apakah akan investasi. Ya. Nah, yang kedua, ini kami takut akan menjadi jurang pemisah yang lebih besar antara daerah yang maju seperti DKI dan DIY dengan NTT, ya, karena hukumnya klaim tadi siapa cepat dapat tadi, itu yang menarik, siapa lengkap dapat ya. Ya, nah kemudian juga masalah adanya pesan non PBI mandiri ini, ya, dan kebijakan conditional benefit ini bisa juga memperbesar apa yang didapat oleh orang NTT Papua yang buruk dengan orang DIY dan DKI yang kaya yang dapat akses teknologi tinggi di rumah sakit besar di Jogja dan Jakarta. Ya, potensi untuk memperbesar ketidakadilan geografis dan pencapaian tujuan peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia. Karena mahal sekali, ya. Jadi teknologi tinggi yang ada di RSM, Pak ya, mahal. Ya. Nah itu kalau aksesnya dibuka dengan kelas 1 59.500 rupiah plus koordinasi of benefit dengan asuransi dan swasta, ini bisa memperbanyak peluang orang kaya menggunakan teknologi tinggi yang ada di Indonesia dengan pembayaran dari BPJS. Ya. Kemudian, nah ini manfaat yang besar dari mekanisme klaim inasi biji ini yang menarik. Jadi balik ketika daerah itu tidak punya ortoped, ya jelas dia tidak bisa mengambil klaim prosedur ortopedi. Ya, ini yang manfaat dari inasi biji itu sangat lebar. Ya. Kemudian juga potensi fraud yang belum dikendalikan ya. Jadi sekarang itu memang kesimpulannya memang kelihatannya penindakan tidak ada dan pencegahan masih dibangun. Jadi potensi fraud begitu luar biasa, uploading dan sebagainya ya. Jadi ini juga akan memperburuk ketidakadilan geografis, sehingga kita perlu mungkin ya, ini sekali lagi tadi yang saya katakan ya, mungkin untuk membuat rekomendasi kebijakan yang cukup menarik. Jadi kebijakan di level di bawah undang-undang, mungkin ada PP yang harus kita rubah, atau Permenkesnya, atau Permenq-nya, atau apa. Tapi juga barangkali di undang-undangnya juga perlu diamandemen ini, beberapa hal yang perlu kita cermati. Ya, misalnya kalau kita lihat dalam konteks regulation dan purchasing ya. Nah ini misalnya dalam konteks regulation tadi. Nah ini perlu ada seperti undang-undang yang membuat kesehatan itu jangan dikurangi ya. Sekarang kasusnya efisiensi anggaran di pemotongan tadi itu ternyata Kemendikbud itu tidak dipotong. Jadi Kemendikbud itu pendidikan dan budayaan itu nol. Ya, tapi Kemenkes dipotong 5 triliun. Ini menarik nih. Ya. Nah, kemudian dalam pooling tadi bisa nggak di BPJS itu jangan sampai uang-uang yang masuk itu tercampur baur. Jadi dari non PBI mandiri, dana non PBI XPT Askes dan juga dana APBD itu jangan dicampur aduk loh ini. Jadi kalau memang non PBI mandiri itu rugi, ya
pendapatan cuma 10 miliar, pengeluaran 100 miliar, ya berarti harus naikkan premi sampai mungkin tidak 60.000 tapi 500.000 misalnya. Ya, ini yang menarik ya. Jadi jangan sampai, jangan-jangan ini rugi, ini surplus, uangnya masuk ke sana. Oke, slide. Terus kebijakan ya, Pak, ini anggaran tadi ya. Nah, ini juga dalam purchasing perlu banyak kebijakan dalam konteks jumlah vaskes ditingkatkan dan mencegah dan tidak fraud, perbaikan kontrak, dan juga perbaikan untuk inasi biji, misalnya. Jangan sampai inasi biji itu membayar, misalnya begitu ada plebistis itu, rumah sakit akan dapat lebih banyak lagi. Padahal plebistis itu suatu kejadian yang buruk yang harusnya rumah sakit bayar sendiri. Di Jerman tidak dibayar oleh presiden Jerman mengenai hal ini. Kemudian yang menurut tadi undang-undangnya, apakah bisa nih undang-undang ini dirubah ya di beberapa hal ya, di amandemen. Jadi kita ada penahapan dulu. Jadi daerah seperti Papua, Sulbar atau NTT yang belum siap infrastrukturnya, suplainya itu jangan dipaksakan ikut BPJS segera. Itu ditahapkan dulu, pakai modal teks dulu, diseimbangkan dulu, baru setelah seimbang ikut BPJS. Nah, karena tadi kita akan masuk pada topik kedua nanti setelah sesi pertama, itu ada kemungkinan NTT itu hitungan kasarnya ternyata dari dana yang harusnya bisa ngeklaim 60 miliar tadi kita lihat ya, itu hanya bisa ngeklaim sekitar 30 miliar. Jadi masih ada sisa, dikurangi macam-macam ya, 20 miliar. Ya, nah uang sisa itu kemana? Kalau itu dikembalikan ke BPJS pusat, berarti uang itu bisa dipakai ke DIY yang mungkin kurang. Jadi artinya apa? NTT, PBI NTT bisa nggak mendukung? Nah, ini kita lihat pada sesi kedua ya. Nah, jadi bisa nggak tetap menggunakan tax base tadi? Oke ya, supaya kita tetap selagi ini masih dalam masa-masa awal tadi, masih di sini ya. Jadi perlu ada monitoring yang lebih ketat. Nah, inilah yang jadi satu isu yang menarik dan kita akan coba melihat monitoring melalui berbagai hal yang bisa dibaca nanti pada sesi ketiga ya. Ini kita akan masuk pada bagaimana monitoringnya. Oke, saya berdiri di sini, Bu Sri, silahkan kalau mau kita diskusikan. Ya, terima kasih Prof. Satu presentasi yang sangat menarik karena meskipun belum menggunakan data real, kita sudah bisa mengembangkan skenario yang jauh ke depan. Baik, mungkin kita bisa mendiskusikan hal ini, peserta Jogja maupun Jakarta, mungkin ada yang bertanya atau membutuhkan klarifikasi. Sambil menunggu tadi saya kira ada 2 pertanyaan yang sudah masuk ya dari peserta Jakarta, mohon ditampilkan. Dari Bapak Edi Purwanto dari P2PL Kemenkes, mohon dijelaskan maksud adil dan merata dalam Komsat JKN, apakah pelayanannya sama rata, tidak ada kelas 1, 2, 3, atau iurannya sama rata, atau manfaatnya juga sama rata. Yang kedua juga dari Bapak Edi Purwanto, saat ini ada beberapa provider asuransi swasta yang menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Bagaimana adil dan merata bisa diterapkan? Begitu Prof, mungkin dengan presentasi tadi, apakah pertanyaan-pertanyaan ini masih perlu dijawab? Bapak Edi Purwanto? Ya, sekitar ya. Ya, silakan Prof. Oke, untuk Pak Edi ya, memang ini menarik. Jadi pertanyaan melalui kayak chatting itu ya, ditulis di papan tulis di komputer bukan manual ya. Nah, memang adil dan merata terkait 2 ukuran ya, dari sosioekonomik masyarakat dan geografisnya. Jadi sekarang apakah kebijakan JKN ini yang tujuannya untuk keadilan sosial ya? Tentunya masyarakat yang miskin yang harusnya dibantu oleh sistem ini. Ya. Dan masyarakat yang menengah ke atas atau yang kaya itu logikanya kalau dia mampu ya memang negara bisa membayar, tapi kalau negara nggak mampu mereka harus bayar sendiri. Ya, ini model equity-nya secara sosial ekonomi. Ini. Nah ini yang tadi kita melihat bahwa ada kemungkinan justru yang kaya yang akan mendapat banyak dari sistem ini karena adanya model klaim, vaskes yang banyak di daerah regional 1 dan adanya SDM yang lengkap di daerah-daerah yang seperti Jakarta dan DKI. Dan dibukanya nanti yang terkait dengan dan kedua COP-nya tadi. Jadi orang kaya bisa menggunakan bersama-sama dengan askes swasta. Nah, tadi ini. Nah, kemudian jenis kedua
adil dan ratanya ini terkait dengan geografisnya. Jadi bagaimana sistem JKN ini bisa mendorong tadi pemerataan pembangunan ke daerah yang jauh-jauh seperti Papua, NTT dan sebagainya. Nah, ini yang menarik tadi, data sudah jelas dengan geografis level provinsi itu kelihatan sekali perbedaan fasilitas. Dan ini memang terjadi karena Indonesia berbeda kapan mulai investasi. Di NTT dan Papua itu investasi masih mungkin ketinggalan 50 tahun dengan DI atau mungkin 100 tahun dengan Jakarta. Karena RSCM itu dibangun tahun 18 berapa ya, saya lupa ya. Sebelumnya juga ada rumah sakit VOC di Jakarta. Di Jogja juga demikian. Bethesda di Jogja dibangun kira-kira 110 tahun yang lalu. Nah, jadi ada perbedaan mulainya. Nah, ketika BPJS dilakukan, seluruh provinsi seolah-olah sudah siap semua, diminta untuk ikut, dan yang ikutnya itu model tadi, klaim yang siapa cepat, lengkap, mampu bikin form-form untuk klaim, dapat paling banyak. Nah, ini yang jadi isu yang menarik. Sehingga inilah yang kita lihat ketidakadilan secara geografisnya nih. Jadi masyarakat di NTT dengan membayar 59.600 tadi, dapatnya apa dibanding masyarakat DIY yang membayar sama, dapatnya banyak sekali. Nah, ini contoh dari kalau itu non-BPI mandiri ya. Nah, inilah jadi kombinasi antara ketidakadilan dan ketidakmerataan geografis dan sosial ekonomis ini yang tanda kutip itu bisa menjadi penghambat besar untuk tercapainya tujuan kebijakan JKN sesuai Undang-Undang SCSN. Gitu Pak.